Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Dan tetap semangat dalam segala aktivitasnya, lancar segala agenda kegiatannya. Kali ini saya akan berbagi tentang apa yang namanya, nah kayak gini ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, namun mungkin ada juga yang belum. Nah, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Ini adalah namanya klep tabo. Orang Jawa. Klep tabo, klep tabo. Tabo itu artinya pukul teman-teman, atau juga namanya swim check valve, atau juga mungkin klep check gitu ya. Nah, kenapa kok mereka dinamakan klep tabo ya? Oh, tabo itu pukul. Nah, ini kan, ini secara fisiknya. Jadi ini secara gambaran globalnya adalah eh, sebuah klep yang dia menjadikan klep itu adalah satu arah. Nih, ini ada tanda panahnya ini. Ini satu arah ya. Pokoknya arahnya ke sana. Ya ini arahnya ke sana. Jadi air tuh kalau mengalir dari sini keluarnya ke sana. Nggak bisa dari sini keluar ke sini itu nggak bisa. Gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya dikeluar di sini, dia akan bunyi nih kayak semacam eh, air ini akan mendorong ini teman-teman. Nah, mendorong ini, oke, mendorong ini terus dia bunyi. Nah, sama orang-orang Jawa mungkin bilangnya namanya klep tabo nih. Nah, kayak gini nih, ini namanya klep tabo. Tapi kalau dari sini lancar, kalau dari sini dia lancar nih tuh, karena dua searah. Nah, kenapa mesti ada ini? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau mau masalah nama nggak masalah ya. Mau klep tabot, namanya klep cek atau klep swim gitu kan, atau klep yang berenang itu nggak masalah. Yang penting fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi daripada klep ini adalah dia untuk mengamankan air, ataupun istilahnya untuk menjadi sebuah membatasi supaya air itu tidak apa namanya, tidak hilang percuma. Nah, pemanfaatannya untuk apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, manfaatnya ini bisa dipakai untuk kalau teman-teman punya sumber air dari PDAM atau sumur gitu ya. Jadi kalau dari PDAM setelah KWH meternya eh, pam itu nanti sebaiknya dipasang ini. Nah, untuk apa sih? Jadi saat ada air dari PDAM, teman-teman itu buka, makanya dia akan mengalir. Tapi saat PDAM-nya itu mati, itu air tidak akan balik. Nah, kalau tidak akan balik, kalau misalnya matinya sering, nah tinggal ngitung aja berapa kali di tampungannya, misalnya dalam satu ember, dua ember, ataupun berapa gitu kan. Nah, itu akan menjadi pemborosan. Nah, saya coba kasih gambaran, ilustrasi gambaran secara sederhana ya teman-teman, tentang fungsi daripada klep tabo ini. Klep tabo gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini yang kedua ya. Yang kedua ini misalnya dari pam gitu kan, dari pam. Nah, ini ada ini masuk, saya teman-teman pakai penampungan, atau teman-teman penampungan pakai metode ini pakai wajib nih gitu kan. Kalau misalnya ini sampai tidak dipasang, ini tidak dipasang, nah nanti dia akan masuk lagi nih ke PDAM. Nah, pas begitu udah mati, airnya berkurang, kurang yang tidak dipakai, tapi karena ini ya, karena tidak dipasang klep tabok tadi itu, maka akan habis. Kan udah makin eh, cilaka lagi ya, udah air mati, airnya habisnya bukan dipakai tapi habis karena balik ya. Jangan sampai. Nah, ini misalnya teman-teman punya toren gitu kan, punya toren. Nah, toren ini yang bisa dipakai nih, ini bisa dipakai teman-teman. Air dari pam naik, terus kemudian dari toren ini nanti didistribusikan ke keran-keran nih, kamar mandi, dapur, kemudian tempat cucian mobil apa gitu ya. Nah, biasanya kalau ini nanti kalau air mati dia akan balik nih, set gitu kan. Nah,
ini ada kerugian nih. Kerugian apa sih kalau pakai metode begini? Kerugiannya adalah kecepatan air yang didapat di sini ini akan sama, baik itu airnya penuh, air yang ngalir, kalau enggak ini ya tekanannya itu enggak beda banget jauhnya gitu ya. Nah, saran saya kalau teman-teman mau itu dirubah nih begini. Ini dari pump ada KWH-nya, kasih valve check ini atau klep tabok di sini. Jadi supaya air tidak bisa ke sini. Nah, setelah itu ini pipanya satu aja, nggak usah pakai pipa dua. Kalau yang dari sini kan pipanya dua, antara in out nih. Nah, kalau ini jadi satu teman-teman. Pipanya ini pipanya jadi satu gitu kan. Jadi satu nanti dia akan maksimal nih. Nah, ini naik ke sini. Dia akan ngisi dari atas toren nih, set gitu kan. Dia nggak akan bisa masuk ke sini karena ini sudah dikasih tadi itu klep cek tadi. Nah, kalau ini tidak dipakai begini, risikonya adalah saat ini ngisi, bukannya ke sini ngisinya, tapi ngisinya dari sini nih. Set. Kemudian akan meluber gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari sini ini ada kasih ini apa namanya klep tabok. Jadi ini air ini akan keluar ke sini aja. Nah, saat misalnya ini hidup, keran sini akan mendapat tekanan yang kuat nih dari sini. Nah, tekanan dari PDAM ataupun dari pompa itu dia akan kuat masuk ke sini. Kalau tidak pakai model begini, ya udah terimanya kayak dari tadi itu. Misalnya 1 ember itu dia butuh waktu sekitar 5 menit gitu. Kalau ini mungkin bisa sekitar 3 menit atau 2 menit setengah gitu ya. Nah, ini nih keuntungannya, ini juga ngirit pipa gitu ya. Nah, ini teman-teman kegunaan daripada klep tabok ini. Sebaiknya mungkin jarang kan, selama ini teman-teman tahunya kalau pump itu ya begini modelnya, satu naik dari atas terus bawah diambil lagi baru distribusi. Nah, sebaiknya pakai kayak gini, ditambahin ini klep dari pump atau dari sumur masuk sini, otomatis kalau misalnya kalau nggak dipakai akan habis semua teman-teman gitu loh. Makanya ini pakai kayak gini. Nah, gini ya. Oke teman-teman, begitu dulu tentang klep tabok ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Senang sekali Anda bisa mampir ke channel saya, dan kalau ini bermanfaat silahkan dipergunakan atau dites ataupun bisa jadi referensi. Kalaupun ada masukan silahkan tulis di komentar Anda. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas buat Anda. Hati-hati dan jangan lupa selalu pakai masker di masa pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.